Halo teman-teman, balik lagi sama aku Rara. Dan di video kali ini beda sama video sebelumnya, aku yang biasanya praktek bikin belajar Corel ataupun belajar vektor. Kali ini aku bakal ngasih tahu tips-tips tentang gimana biasanya aku milih sebuah foto untuk dijadikan referensi untuk dibuat WPAP. Nah, ini di layar aku ini salah satu hasil WPAP karya aku. Buat teman-teman yang belum tahu WPAP itu adalah Weda Pop Art Portrait, di mana dia salah satu tipe pop art yang berasal atau asli dari Indonesia. Itu pencetusnya Weda Abdul Roshid yang dulu kalau nggak salah tuh kerja di salah satu majalah, dan dia di bagian ilustrasinya dan membuat sebuah karya pop art yang kemudian dipatenkan dengan aturan-aturan seperti nggak ada kurva, terus warnanya harus warna-warni, kemudian intinya sih itu sih, tidak ada kurva dan warna-warni. Dia masuk dalam satu pop art yang dapat paten, dan itu jadi genre tipe pop art sendiri yang aslinya dari Indonesia. Ya intinya gitu, kalau misalnya ada kesalahan mohon dikoreksi. Itu sepengetahuan aku aja. Jadi pop art WPAP ini adalah salah satu pop art yang lumayan populer di Indonesia ya, dan banyak orang yang interest dengan WPAP ini sendiri. Dan kalau misalnya teman-teman ada yang mau mulai belajar, aku juga udah bikin beberapa kali video tutorialnya, dan di kemudian hari mungkin aku bakal bikin lagi. Maaf ya teman-teman, ini emang seperti biasa banyak distraksi suara ya, karena aku nggak punya studio sendiri yang dikhususkan untuk record audio, dan ini aku ada di sebuah ruangan di rumah aku, dan rumah aku tuh lumayan dekat dengan jalan raya, jadi pasti banyak distraksi suaranya. Oke, itu yang tadi yang penjelasan tentang WPAP. Kemudian di sini aku mau ngasih tahu tips gimana aku milih referensi foto untuk dijadikan WPAP kayak gini. Yang pertama, disclaimer dulu ya. Tips-tips ini tuh berdasarkan apa yang aku biasa lakuin. Jadi kalau misalkan di luar sana ternyata ada tips-tips yang patennya, aku juga nggak tahu. Tapi ini gimana aku menentukan sebuah foto untuk jadiin referensi dan mempermudah aku untuk membuatnya gitu. Oke. Yang pertama, satu itu fokus pada wajah. Jadi hampir semua karya WPAP itu adalah wajah. Ya namanya juga WPAP, di mana singkatannya itu Weda Pop Art Portrait. Nah, potret ini kan lebih ke potret wajah seseorang gitu ya. Jadi kalau misalkan ada objek lain yang bukan wajah, itu biasanya namanya bukan WPAP, tapi dikerjakan atau finishing dengan style WPAP gitu. Ini karya-karya WPAP itu pasti masih ada di seputar wajah. Ini yang biasa aku kerjain, tuh fokus di wajah ya tentunya. Dan yang pasti nggak boleh ada kurva, terus harus warna-warni, dan ada objeknya wajah. Itu. Kemudian yang kedua, biasanya kalau aku mau bikin objek WPAP, mau bikin WPAP itu pasti cari yang resolusinya sedang, nggak terlalu tinggi ataupun nggak terlalu low. Tahuan deh. Ini di sini aku udah nyari fotonya Albert Einstein, di mana biasanya kalau aku menentukan sebuah foto itu di sini size-nya nggak aku cenderungin ke large. Kalau misalnya bikin vektor, itu kan aku selalu pilihnya yang large, sedetail mungkin, karena aku suka vektor yang mendetail. Sedangkan untuk WPAP biasanya aku cari yang sedang-sedang aja. Yang penting bagian mata, hidung, dan bibirnya itu terlihat jelas, dan bisa kita ikutin ciri-cirinya mereka itu gitu. Jadi misalkan garis matanya, misalkan kita ambil dari foto ini ya. Jadi bentuk matanya masih kelihatan, tidak ngeblur.
Kemudian detail-detail yang lain pun masih membentuk wajah dari tokoh tersebut gitu. Biasanya tuh kalau misalkan yang resolusinya jelek itu garis-garisnya pun udah nggak kelihatan gitu. Itu untuk cari tokoh-tokoh zaman dulu tuh biasanya yang kita akan kesulitan di mencari foto dengan detail wajah yang baik gitu. Terus yang kedua, ini yang kedua ya, resolusinya sedang. Kemudian yang ketiga itu kontras. Pencahayaannya kontras. Bisa teman-teman kita lihat di sini dari foto Albert Einstein yang ini, dia arah cahayanya itu dari depan, sehingga di bagian lain kontrasnya tuh langsung ke gelap gitu. Jadi sedangkan bagian detail wajahnya itu tidak memiliki kontras tertentu. Beda dengan foto yang coba kita lihat. Nah, beda sama foto yang ini misalkan. Ini bagian belakang, dia terlihat sangat kontras dengan bagian wajahnya yang di depan. Ini biasanya aku suka untuk memberi efek kurang lebih yang kayak gini. Ini di bagian kirinya, dia foto aslinya, ini bagian kiri, itu sangat terang. Dan bagian kanannya itu gelap, jadi kontras. Jadi kita bisa dapat efek yang lebih dramatik dari hasil WPAP yang kita buat. Aku biasanya gitu. Nah, ini contoh dari foto dari fotonya Albert Einstein yang tadi ya. Ini originalnya, dia masih belum kontras, depannya ini masih ya hidung, mata dan sebagainya itu masih satu dimensi lah ya. Maksudnya cahayanya tuh masih dengan tingkat cahaya yang sama. Nah, biasanya aku buat kalau misalnya aku tetap keke nih mau pengen bikin ini, biasanya aku bikin agar lebih kontras kayak gini. Jadi pencahayaan misalnya di sekitaran dahi, pipi, dan bawah dagu itu lebih terang, sedangkan bagian yang ada lekukannya atau lebih memiliki dimensi kedalaman itu biasanya lebih gelap bagian ini gitu. Biasanya di WPP ini yang bakal nanti aku jadiin putih, ini putih gitu. Terus nanti bagian yang lain baru yang berwarna sehingga hasilnya kontras. Hampir semua hasil WPAP ku tuh seperti itu. Jadi nah kayak gini. Kan ada bagian yang terang banget dan ada bagian yang nantinya gelap. Ini yang menurut aku akan mempermudah aku sendiri. Nah, kayak foto ini, bagian topi yang sebelah kiri, ini kan sangat kontras dengan bagian yang sebelah kanan. Jadi, ini akan bagian sini lebih terang, sedangkan bagian yang kanannya akan lebih gelap. Gitu. Kurang lebih seperti itu ketika aku membuat sebuah WPAP. Jadi semoga tips-tips ini membantu untuk teman-teman yang mau belajar juga. Dan karena menurut aku ketika kamu tepat memilih sebuah foto untuk dijadikan referensi, itu akan mempermudah belajar kamu gitu. Nanti kalau misalnya kamu udah jago, udah ahli, jam terbangnya udah tinggi, oke lah bisa bikin jenis WPAP apapun, misalnya dengan foto apapun, bahkan dengan objek-objek seperti yang sekarang banyak dilakukan oleh master-master WPAP yang lainnya di luar sana. Tapi ini sekedar dari pengalaman aku belajar dari 3 poin tadi, yaitu 1, fokus pada wajah. Kedua, resolusi fotonya sedang, tidak terlalu low dan tidak terlalu high. Kemudian yang ketiga adalah kontras pencahayaannya yang bagus antara gelap dan terangnya gitu. Oke, sekian tips WPAP. Sorry. Oke, sekian tips WPAP dari aku hari ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Dan seperti biasa, kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan atau bingung di beberapa hal, bisa tinggalin komentar atau bisa langsung ke sosial media aku di Instagram di The Green Nomad. Itu ada di profil aku, nanti linknya juga ada di deskripsi box. Nanti aku bakal berusaha bantu sebisa aku apa yang kira-kira teman-teman kesulitan atau nggak dimengerti gitu. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye, dadah.